Saudara jangan pikir bahwa orang yang jahat itu adalah mereka yang kita lihat jahat. Jangan pikir bahwa orang jahat itu yang kita lihat jahat. Tapi kita yang tidak jahat ini juga parah, Bapak. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan kita menembus ruang dan waktu. Segala yang terbatas dalam hidup kita, Tuhan tetap akan melalui bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak. Mari kita berteduh diri, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Kita mengambil satu dulu untuk itu teman-teman yang ada di sini semuanya. Juga kita semua yang ada di mana-mana, di rumah-rumah, dimanapun kita berada, seluruh jemaat Facebook. Kalau ada hal yang perlu kita syukuri, mari kita nyatakan syukur itu dengan sukacita di hati. Kalau ada hal yang ternyata mesti kita mohon ampun daripada Tuhan, biarlah kita nyatakan itu dengan penuh kerendahan hati. Nyatakanlah isi hatimu pada Tuhan malam hari ini. Pastikan bahwa hidup kita sungguh-sungguh siap untuk menerima berkat firman malam hari ini, karena kita semua sungguh percaya tidak ada benih firman Tuhan yang pergi dengan sia-sia. Kita siap hati kita. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup yang hari ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kekasih jiwa kami, terima kasih banyak. Di malam penuh berkat ini bersama dengan seluruh jemaat Facebook, yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Bersama-sama dengan seluruh pemuda Gemit Immanuel Oesau, yang ada di grup Pemuda Gemit Immanuel Oesau, dan semua kami dimanapun berada, kami rindu. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami biarlah dilaut oleh firman Tuhan. Kami mohon kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya waktu di mana kami akan belajar firman Tuhan, sungguh itu menjadi waktu terbaik buat kami. Hanya kekuatan Roh Kudus-Mu yang mampu menolong kami, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di sini, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat kita semua. Ada sukacita. Amin. Terima kasih banyak. Di malam penuh berkat, di sukacita hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih satu ayat saja. Dari Injil Matius pasal 7 ayat 21. Injil Matius pasal 7 ayat 21. Saya akan bacakan bagian ini buat kita. Injil Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya ulangi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang ada di grup Pemuda Gemit Immanuel Oesau, shalom, selamat malam. Saudara-saudara, pembacaan ini menjadi pembacaan yang sangat penting bagi saya dan saudara malam hari ini. Juga dalam kita menggumuli iman kita. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini mesti hati-hati kita paham. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara melakukan kehendak Allah itu, saudara lakukan sampai berapa persen? Coba saudara renungkan, saudara bisa melakukan kehendak Allah sampai 100%. Yang di sini bisa? Bisa? Lalu bagaimana saudara bisa masuk ke kerajaan surga kalau saudara tidak bisa melakukan 100%? Ini kan serius bagi kita. Berhati-hatilah memahami teks ini. Kenapa saudara-saudara? Saya hampir pastikan bahwa sulit sekali dan pasti tidak ada satu orang pun di dunia yang mampu melakukan 10 hukum misalnya,
atau seluruh kehendak Tuhan itu dengan baik 100%. Tidak. Saya ingin membawa kita merenungkan kembali kenapa ayat ini ada. Kalau kita baca di ayat 21 tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-15. Apa yang diceritakan di sana ini berisi tentang pengajaran sesat. Kira-kira 2 atau 3 hari lalu saya berkhotbah di sini di malam penuh berkat, itu berkaitan dengan nabi palsu. Kalau saya ingin membawa kita untuk merenungkan kembali bahwa ketika malam itu saya berkhotbah, saya sampaikan dulu jabatan nabi itu resmi dalam gereja. Karena jabatan nabi itu resmi di dalam gereja, maka banyak orang suka untuk menjadi nabi itu di situ. Tetapi yang disebut palsu itu, saudara-saudara, adalah mereka yang mengajar hanya untuk memperoleh sesuatu. Dapat uang, dapat makanan, dapat baju, online show, dapat semua, dapat kue cucur. Nabi palsu mengajar untuk kepentingan itu. Mereka mengajar untuk mendapat prestise dan gengsi, untuk nama dan gengsi mereka. Supaya kalau orang dengar, memang itu berpendeta. Kira-kira begitu. Nabi-nabi palsu itu, mereka menyatakan ide-ide pribadinya. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya mereka maksudkan. Mereka tidak membawa orang datang kepada Tuhan. Mereka membawa orang datang pada diri mereka. Mereka membawa orang bukan saja untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk sesuatu yang meneguhkan keinginan-keinginan mereka. Saudara-saudara, hal ini serius. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah sekarang di ayat yang ke-21. Itu yang ayat 15 sampai 20 tuh. Di ayat 21 kalimat ini menjadi serius. Ketika Tuhan bilang begini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, macam kayak kamu itu, yang palsu itu, yang akan masuk ke dalam surga. Bukan seperti kamu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara, waktu omong ini saya ingat sekali. Teman-teman pekabaran Injil suka bilang begini. Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Sedikit kok banyak? Banyak. Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi kemudian teman-teman pekabaran Injil bilang begini, coba kita andaikan, kalau melanggar kehendak Allah itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, satu hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Sudah banyak kok, masih sedikit. Kalau 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Sedikit. Terus sekarang kali yang kita umur sekarang. Kakak umur berapa sekarang, sayang? Nah, kali 1000. 23.000 dosa. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Wih, bahaya itu. Kita sudah berusaha berbuat baik, berbuat baik. 30.000. Itu kalau 1 hari 3 dosa. Tapi kalau 1 hari tidak bisa dihitung. Kan tadi saudara bilang tidak bisa hitung. Bayangkan kita mau masuk surga ke mana. Karena itu penjelasan ini tidak bertentangan dengan ajaran tentang keselamatan. Ajaran tentang keselamatan itu ringan saja. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu pemberian. Tidak boleh ada orang menyombongkan. Saya pukul dada terlalu kuat. Tidak boleh ada orang sombong. Pak Pendeta, kalau begitu kita berbuat baik seperti apa? Surga itu pemberian cuma-cuma. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Surga pemberian cuma-cuma. Di dalam Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu ungkapan syukur saja. Saya pakai contoh. Saya dengan ketua pemuda. Anggap saja saya dengan ketua pemuda, kami dua tidak baku kenal. Satu saat saya dapat di nomor HP, saya telepon, Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan kantor Bupati Kupang. Kira-kira dia mau atau tidak? Mau atau tidak? Oh, tidak mau.
Kami dua tidak kenal. Dia ada ayam satu di dia rumah. Saya pergi dia rumah, kira-kira dia kasih itu ayam atau tidak? Tidak. Terus saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru satu. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Kamu juta? Saya yakin kamu juga mau ini. Terus beta kasih dia oto baru satu. Toyota Alphard. Harga kira-kira 1,2 M. Kira-kira waktu dia sudah dapat dan cuma-cuma ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada kok tidak? Saya pergi dia ke rumah, ada ayam satu dia kasih kok tidak? Saya panggil jam 12 malam dia datang kok tidak? Kenapa dia datang? Sudah dapat dan cuma-cuma. Jadi ketika kita memahami keselamatan sebagai sesuatu yang telah kita dapat dengan cuma-cuma dari Tuhan, seluruh perbuatan baik kita hanyalah ungkapan syukur. Lalu bagaimana sekarang hubungan dengan ayat ini? Mereka yang masuk surga ada yang melakukan kehendak Allah. Ini kehendak Allah yang mana? Saya mau tanya. Banyak orang merasa melakukan kehendak Allah itu adalah melayani dengan rajin sekali. Apa itu yang dimaksud dengan kehendak Allah? Melayani dengan rajin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur. Dia melayani terus. Apa itu yang dimaksud kehendak Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan kehendak Allah itu adalah kita telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan? Apa itu dimaksud kehendak Allah? Berhati-hatilah di sini, saudara. Makanya sejak awal tadi saya bilang hati-hati mendengar firman ini. Bagian teks ini. Karena banyak orang mungkin telah keliru di sini. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, mereka yang akan masuk ke dalam sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang dimaksud dengan bukan orang yang berseru-seru itu ditujukan kepada mereka yang nabi palsu itu. Yang berseru-seru untuk kepentingan diri. Yang pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Banyak yang pakai Tuhan. Bukan Tuhan pakai dia. Saya ingat, saya pernah bilang dalam khotbah di sini. Satu saat saya tegur satu orang. Kami berkumpul bersama-sama. Doa di satu orang kaya per rumah. Dia yang doa. Kami tiga duduk sama-sama. Dia doa bilang begini. Tuhan tahu bahwa tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Tapi sampai hari ini tiket belum ada. Hamba percaya. Tepat waktu Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi Tuhan. Untuk menyiapkan. Pas habis saya bilang begini. Kenapa tidak omong langsung? Pakai naik labor turun. Itu bukan Tuhan pakai dia. Dia pakai itu dia pakai Tuhan. Itu nabi palsu. Makanya bukan orang yang begini ini. Saya punya kisah satu yang saya kira saudara-saudara pernah dengar. Ada satu orang pendeta, dia pikul. Ada dalam satu acara, duduk dekat nenek tua satu. Ini nenek, duduk-duduk nenek bilang di pendeta, Bapak, tanggal 14 Bapak bisa pimpin di rumah kok. Pimpin ibadah. Bapak bilang, aduh, Pak, saya ada sibuk itu, saya ada pelayanan. Nanti penatua saya yang pimpin, Mama, penatua yang pimpin, Iya, Bapak. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Oke. Tompi bagi makan es duduk sama-sama. Terus, basa-basi Pak Pendeta tanya, Mama kok mau acara apa? Kok ibadah? Mam tuh bilang, tidak, saya punya anak yang pertama tuh baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Bab tua bilang begini, tanggal berapa dulu? Tanggal berapa dulu? Nenek bilang tanggal 14. Oh, saya kira tanggal 4. Kalau tanggal 4 saya sibuk, tapi kalau 14 saya bisa nanti saya. Ini dia pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Sehingga ayat ini sangat berkaitan dengan itu. Bukan orang yang berseru-berseru Tuhan itu, tapi dalam kemunafikan itu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Kehendak seperti apa? Saya mau kasih tahu saudara, kehendak seperti apa? Jemaat-jemaat Facebook, baik yang di grup pendeta, teman pendeta yang di Menobe, maupun yang di grup pemuda Immanuel Esau. Kehendak Allah yang dimaksudkan ini, supaya berkaitan dengan surga. Mari kita buka, Yohanes pasal 6, ayat 39, sampai ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6, ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Saya baca untuk kita. Saudara dengar ini, kalimat baik-baik. Kan tadi omong, yang melakukan kehendak Bapa di Matius 7
ayat 21. Lihat sekarang di Yohanes pasal 6 ayat 39-40. Saya baca untuk kita. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah yang dimaksud kehendak Bapa. Setelah saudara lihat dan baca Yohanes pasal 6 ayat 39-40, kehendak Bapa itu adalah melihat dan seterusnya. Kita kembali ke Matius 7 ayat 21 tadi. Bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang penuh kemunafikan itu, yang sedikit-sedikit bilang, aduh Tuhan, darah Yesus berkuasa, Yesus tolong, bukan itu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak yang seperti apa? Yang di Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Amin kok. Kamu tidak amin juga, ini amin. Saudara lihat sekarang. Kalau kita lebih telaah lagi ini Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. Saudara akan menemukan begini, saudara. Ini sementara ada di dalam sebuah konteks yang menarik sekali, yaitu bicara tentang roti hidup. Waktu omong di Yohanes pasal 6 ayat 39-40, itu di dalam konteks Yesus bilang, akulah roti hidup. Roti hidup itu apa? Saudara baca nanti di situ Tapi saya mau kasih tahu lebih di sini. Roti hidup itu adalah, Yesus ingin sampaikan, itu bahan makanan. Roti itu bahan makanan untuk mempertahankan hidup. Makanan pokok orang di sana roti. Itu tidak bisa di saya. Saya orang timur ini mesti jagong. Karena saya makan roti biar 2 bakul, tetap kerasa ada kosong di mana begitu. Karena kok begitu. Ini untuk mempertahankan hidup roti. Tetapi Yesus menyatakan sesuatu yang lebih, bukan sekedar persoalan jasmani di situ. Yesus menyampaikan, hidup yang dimaksud, akulah roti hidup. Hidup yang dimaksud adalah sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan. Hubungan yang baru dengan Tuhan. Pak, kalau ada hubungan baru kan ada hubungan lama kan? Hubungan yang lama seperti apa? Hubungan lama karena dosa. Dosa ini sekarang telah memisahkan manusia dengan Tuhan. Maka ketika Yesus bilang, akulah roti hidup, supaya mempertahankan hidupmu, bukan saja ketika kamu ada sebagai manusia di dunia, tapi waktu mati. Kan banyak orang sekarang kalau kita tanya, kenapa kalau mau mati? Tahu lain Bapak. Ini pi surga, kopi neraka. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh omong, kuat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yakin saja atau terlalu yakin? Kalau saudara terlalu yakin, siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi boleh angkat tangan. Ah, ini ada mau tinggal di tempat tidak baik ini. Saudara, sekarang hidup yang dimaksudkan itu adalah hubungan yang baru dengan Tuhan. Saudara, mari kita lihat lebih. Dalam hubungan yang baru dengan Tuhan itu ada penyelamatan di situ. Dan saudara menemukan di dalam hubungan baru itu ada kasih di situ. Ada ketaatan di situ. Ada kepercayaan di situ. Akulah roti hidup. Kasihku besar di situ. Ketaatan. Sekaligus kepercayaan. Dan hubungan yang baru ini hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam siapa? Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Kita menemukan sebuah hubungan yang baru. Supaya kalau kita kembali ke Matius pasal 7 ayat 21. Dia kasih tahu. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Tapi dia yang punya hubungan yang baru dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dalam kasih, ketaatan, dan kepercayaan. Supaya sepakatlah kita dengan ayat.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin kok. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup. Jadi bukan kehendak Bapa. Tadi saya bilang, kalau kehendak yang dimaksudkan saudara melakukan hukum-hukum Tuhan, siapa yang sempurna bisa melakukannya? Coba angkat tangan. Yang 10 hukum saja, coba yang 10 hukum. Misalnya, jangan berzina. Wih, jangan berzina ini bukan yang kena tangkap berselingkuh. Alkitab bilang bahkan baru lihat dan menginginkan sesudah. Ini otak nih di sini, maka kalau kita tidak jaga ini kan dia liar toh. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu, apapun. Wih, nah kita ini lihat orang pemangkas kita kepingin. Lihat orang pun kue cucur kita kepingin. Betul kok tidak? Berdosa kok tidak? Satu orang saya tanya dia, pernah maki? Dia bilang tidak pernah dan tidak akan pernah. Saya bilang mantap. Tapi pertanyaan kedua, tapi saudara tahu itu kata makian? Tahu. Tersimpan di sini? Iya. Berarti kotor juga lupa otak. Karena barang kotor tersimpan di sini nggak bersih. Jadi kita mau jaga diri karena tidak ada yang bisa melakukan dengan baik. Karena itu pembacaan ini tadi. Bukan orang yang berseru-seru dalam kemunafikan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang seperti apa? Yohanes pasal 6 ayat 39-40. Sekarang penjelasannya begini. Dia kasih tahapan. Paling tidak ada 3 tahap di situ. Melihat Yesus. Kan tadi hubungan baru itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus kan. Maka dia yang melihat Yesus. Itu tahap paling pertama. Melihat Yesus. Pak Pendeta saya belum pernah lihat Yesus. Pak Pendeta juga belum pernah lihat toh? Iya, saya juga belum pernah lihat. Lalu apa yang dimaksud dengan melihat Yesus? Jawabannya ringan. Kasih. Allah itu kasih. Dan siapa melakukan kasih, dia berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kasih. Dalam kasih yang besar itu, Yesus mati bagi saya. Bagi saudara semua. Sebagai pendeta ini saya kubur orang mati sudah banyak. Dombor mati telepon. Bukan yang mati yang telepon dia pun saudara. Kalau yang mati yang telepon itu saya juga takut ambil itu. Pasti dia pembunyi akan bilang ding 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 ding. Ding 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 ding. Dan telepon, Bapak, Mama sumati, Kakak sumati, Papa sumati segala. Kita pidong menangis. Orang menangis dong menangis. Dong kasih mandi yang tukang yang mati ini. Yang menangis itu iko mandi. Kasih pakai pakaian hitam putih, yang menangis itu pakai pakaian hitam putih. Kas masuk di peti, dia juga masuk di peti. Waktu bawa pi kuburan dia juga ikut, tapi pas mau kas turun begini dia langsung. Saya tidak bisa ikut. Tuhan Yesus mati ganti kita. Itu kasih yang besar. Tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabat. Amin. Amin. Kasih itulah yang membuat saya mengenali Yesus itu. Itu langkah pertama, mengenal dia. Langkah kedua, datang kepadanya. Datang kepadanya. Saya mau pakai contoh. Saya pakai contoh ya. Saudara sakit. Saudara sakit toh? Sakit atau tidak? Kan ini contoh. Saudara sakit. Terus saudara dengar. Ada seorang dokter. Ada seorang dokter. Yang hebat sekali. Saudara pergi ke itu dokter. Saya tanya begini. Oh, ada dokter hebat. Dokter siapa? Dokter Jeffrey. Nah, waktu saudara sakit, saudara kenal, saudara dengar itu dokter Jeffrey. Saudara sembuh? Dengar Pak Jeffrey pun nama langsung sembuh? Oh, tidak. Saya kira dengar langsung bilang sembuh. Oh. Sekarang berarti saudara mesti pergi kepadanya. Betul? Waktu pergi sampai kepadanya, saudara sembuh?
Belum juga kan? Bukan beda beliau yang Bapak beta selama ini baru dengar Bapak pun nama. Sekarang bet sudah datang. Sembuh? Terus dokter Jeffrey periksa. Dokter Jeffrey kasih obat. Obat nyamuk. Waktu dia kasih obat. Waktu dia kasih obat. Saudara sembuh? Waktu dia kasih obat, saudara sembuh? Tahu sudah, dengar dia pun nama sudah, pi sudah, kasih obat, sudah, belum sembuh-sembuh juga. Lalu kapan saudara sembuh? Minum dia, kasih kan? Amin toh? Ini langkahnya supaya saudara beroleh kerajaan itu, kerajaan surga itu. Kalau kita pakai analogi tadi, melihat dia dalam kasih, mendengar tentang dia, melihat tentang dia, datang kepadanya. Yang ketiga, percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Saudara diselamatkan. Ini yang menurut Matius pasal 21. Kehendak Bapa. Saya baca ulang. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak, percaya kepadanya, akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu yang dimaksudkan. Inilah kehendak Bapa. Kita semua ini orang berdosa. Di sini ada yang bilang begini. Bagaimana karya penyelamatan bagi orang yang semasa hidupnya berbuat jahat? Saudara-saudara, Tuhan punya penyelamatan itu terjadi dari Tuhan. Itu hak prerogatif. Ada orang jahat yang di samping Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kasih Tuhan itu menembus batas. Tapi itu bukan berarti, kalau saudara belajar dari Roma, Paulus bilang begini. Lalu apakah karena kasih karunia, penyelamatan yang tanpa syarat apa-apa itu yang Tuhan buat, itu menjadi kesempatan untuk kita berbuat jahat? Jawabannya tidak. Tetapi supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, kan kita terima. Saudara, orang buat baik saja kita, ini kan kita perasaan toh. Saya pakai contoh. Saudara ini waktu mau pikupang, kau naik pick up satu, terus ada yang bayar oto. Saya kan saudara perasaan dan dia toh. Pisone enak ya, besok lah ya. Kan saudara pikir begitu. Apalagi ini Tuhan mati bagi kita. Kita semua ini orang berdosa, saudara. Saya rasa saya ini orang terlalu berdosa, saudara. Saudara jangan pikir bahwa orang yang jahat itu adalah mereka yang kita lihat jahat. Jangan pikir bahwa orang jahat itu yang kita lihat jahat. Tapi kita yang tidak jahat ini juga parah, Bapak. Saya selalu bilang begini, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Dia pun beda hanya satu. Dong su kena tangkap. Kita balom karena tangkap. Tapi yang ada tahan diri dong inju. Betul? Betul? Anda mengatakannya. Jadi saudara jangan lihat bahwa yang semasa hidupnya jahat itu yang pencuri itu jahat, yang berzina itu jahat, yang duduk kok malam-malaman. Yang dia sembunyi-sembunyi kok dia nonton sendiri itu ada apa? Kira itu baik. Kita ini terlalu dekat dengan dosa, Tuhan kasih Tuhan itu terlalu besar buat kita. Amin kok. Nah dalam perjumpaan dengan dia itulah surga itu menjadi bagian kita. Ketika manusia semua sudah berdosa, tidak ada satu dari kita bisa paksa Tuhan untuk datang selamatkan kita. Tidak bisa. Itu semata-mata inisiatif dari Tuhan untuk datang pada kita. Supaya ketika Tuhan, saya kadang-kadang lihat orang yang suka putar film neraka. Tuhan putar habis jemaat bilang, Bapak neraka Tuhan. Saya tidak pusing dengan neraka. Tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya bilang, saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kok kenapa? Saya kalau masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi saya masuk surga, karena Yesus itu mati ganti saya. Mati ganti saya. Jelas toh? Bukan karena kita ketakutan. Ada banyak orang tidak mencuri, bukan karena dia tahu bahwa pencuri itu tidak baik. Tapi dia takut barang kena pencuri tangan yang pakai pencuri kena potong.
Ada hukum, kita pun mata tidak boleh untuk meloi ibu-ibu. Siapa punya berani meloi, dia kena cungkil. Woi, akhirnya saya pakai kacamata Ray-Ban. Kok ini nona-nona ibu-ibu bagian banyak. Jadi kadang-kadang yang tidak melakukan itu jangan berpikir dong, pemikiran dong, perasaan ada baik. Parah. Jadi jangan pikir kita yang tidak melakukan yang kelihatan itu. Woi, saya pun sahabat pernah bilang begini. Siapakah saudara ketika tidak ada satu orang pun melihat saudara? Siapakah saudara? Coba renungkan. Saya sambil lihat di sini. Siapakah kita ketika tidak ada satu mata pun melihat kita? Kadang-kadang kita bacakin kan, nanti orang-orang bilang apa itu. Tapi ketika kita sendiri, memang kita baik-baik. Saya mau tanya yang ada di sini, yang begini banyak orang, saya mau tanya. Siapa yang jaga dia pemikiran dengan baik, mulai tadi pagi bangun tidur sampai yang detik, boleh angkat tangan. Saudara berani angkat tangan, saya berhenti memangin malam sesudah pulang. Jadi kita belum tentu lebih baik, saudara. Ada amin kok. Semua jemaat Facebook yang ada di teman pendeta Yandi, yang ada di grup pemuda Gemit Immanuel Esa. Kita ini hidup kalau berdosa, kita berkubang di dalam dosa. Tapi Tuhan mau datang. Itu yang luar biasa. Itulah kehendak Bapa. Supaya kita semua dibangkitkan. Kehendak Bapa itu adalah kita semua dibangkitkan. Mari percaya, datang kepadanya. Yang penting. Lebih-lebih kamu yang anak muda dong ini. Anak muda? Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua kan? Anak muda. Datang kepada Tuhan. Jangan hanya karena cinta kamu melupakan Tuhan. Saudara, yang paling indah itu adalah kalau Tuhan tetap bersama-sama dengan kita di dalam kita dua hubungan. Kita sama-sama percaya Tuhan kok. Saya baru omong beberapa hari yang lalu. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. 1. Sepadan itu berarti dua-dua sama-sama percaya Tuhan. Dua-dua percaya Tuhan. Jangan yang nona percaya Tuhan yang laki-laki suanggi. Itu tidak sepadan itu. Jadi carilah yang dua-dua percaya pada Tuhan. Amin kok. Jangan berharap pada dia pun kecantikan, dia pun kegantengan. Karena cantik dan ganteng itu akan selesai. Kamu ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lihat dari jauh. Dan dekat juga. Tapi ganteng dan cantik itu akan selesai. Tidak percaya. 40 tahun ke depan, saudara bayangkan saudara pemuka. Kita takut. Jangan 40 tahun ke depan. Pak Pendeta ini pun zaman dulu itu kan belum ada kamera digital. Kayak kakak pun belum ada. Kita masih pakai tustel. Singkatan dari tusuk telinga. Tustel. Itu kita pakai film. Ada 12, ada 24, ada 36. Itu paling-paling ekstra 2. Jadi waktu mau foto itu kami cari gaya terbaik. Gaya terbaik di zaman kami itu rata-rata gaya pemain sepak bola. Harus duduk dengan kera baju diangkat sedikit begini. Buka sedikit kan. Rambut dikasih begini. Dagu dikasih luka sedikit. Kadang-kadang taruh burung nuri di sini. Foto kasih tinggal. Sekarang coba ambil kau lihat. Hampir-hampir kita mau menyangkal. Hampir-hampir. Kita kira itu gaya terbaik. Kita kira itu gaya terbaik. Anak dong datang bilang, mana bapak? Bapak yang mana? Bapak yang mana? Terus kita kasih tahu, bapak yang ini. Dia bilang, ini bapak. Jadi saudara, ingat sepadan itu berarti apa? Yang muda-muda sepadan itu apa? Sama-sama yang percaya Tuhan. Sudah ya?
Jangan hanya karena cinta kamu melupakan dan menggadaikan Tuhan Yesus. Berhenti. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Ya, itu pertama. Kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki, satu perempuan. Itu sepadan. Amin kok? Karena sekarang ini bisa dua-dua laki-laki. Itu tidak sepadan itu. Zaman sekarang ini dua-dua laki-laki itu bikin apa? Bekorek-bekorek. Tidak bisa. Yang ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Jadi adik-adik semua percaya Tuhan. Jangan gadaikan Tuhan. Jangan gadaikan itu iman hanya karena cinta. Cinta itu apa? Angkat tangan yang baru putus. Ada yang baru putus? Ada? Yang minggu lalu putus ada? Yang bulan lalu putus ada? Oh, kamu tidak pernah pacaran. Coba tanya yang baru putus. Belum mati kan? Belum. Ada om satu nanti mau, tidak usah. Jadi jangan gade kita pun cinta akan Tuhan ini dengan cinta yang sesaat itu. Mau apa? Saudara nanti menikah, so berubah antara dia panggilan hari-hari. Yang sekarang ini kau bagaya sedikit bilang, Papa, Sumaam, Sumiim. Ini sekarang. Bosong kira nikah habis hanya Maam, Miim, Papa, Pipi. Bosong kira hanya ini. Tidak, itu akan berganti. Jadi jangan gadaikan iman hanya karena itu. Sudah dengar kok? Yang muda dong dengar. Kamu masih muda. Muda air-air. Ini bukan air biasa, air tergenang. Saudara harus taruh yang terbaik ini kepada siapa? Hari ini, sekarang ini saudara. Sekarang ini. Ini masa pemurnian. Betul-betul kita dimurnikan. Mau percaya Tuhan atau kita ini hanya omong-omong tentang Tuhan tapi tidak percaya. Kita penuh dengan simbol-simbol saja. Salib besar 1 kilo. Kita merasa bahwa kita Kristen. Kristen bukan itu. Bukan simbol. Kasih, kepercayaan, ketaatan. Percaya Tuhan. Memberikan diri. Banyak yang percaya. Saudara percaya Tuhan? Percaya. Tapi apakah saudara mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Belum tentu. Teman-teman pekabaran Injil suka pakai kisah tentang itu orang yang Pak Blondin itu, Charles Blondin suka bentangkan tali begini kok dia langgar dari satu tempat di tempatnya. Satu saat pas dia mau bikin di air terjun Niagara di Amerika, beta belum pernah pergi. Dia pun yang bawa acara bilang, saudara percaya beliau bisa dari sini ke sana? Percaya. Dia jalan dari sini sampai sana. Aman. Semua tepuk tangan. Saudara percaya kalau beliau bisa datang kembali dari sana ke sini? Iya. Tapi sekarang dia bawa gerobak satu isi pasir. Percaya? Separuh percaya, separuh tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Tadi jalan kosong Bapak. Sekarang bawa gerobak. Aku juga gerobak mampicah. Terus beliau coba datang. Sampai sini selamat. Yang tadi tidak percaya, semua percaya. Sekarang dia bilang, saudara percaya beliau dari sini kembali ke sana? Percaya? Iya. Bawa gerobak? Percaya. Muat manusia di atas? Percaya? Muat pasir beda dan muat manusia Bapak. Tak kuju dia bilang, jatuh. Beda. Lalu, ketika ditanya, ini percaya? Percaya. Percaya bahwa Tuhan bisa ke sana bawa gerobak muat manusia? Percaya. Nah kalau begitu kakak yang naik. Jangan saya. Saya asma. Jangan saya. Oke, sebelah percaya? Iya. Betul-betul percaya? Iya. Engkau yang naik? Jangan. Beta baru habis rapid. Positif. Saudara percaya? Ya, percaya. Kakak yang naik? Jangan. Baru habis vaksin. Imun agak turun sedikit. Akhirnya yang percaya semua tidak mau naik. Ada satu anak kecil datang, saya mau. Dia naik ke atas. Mulai dia naik di atas ini, mulai jalan. Penonton semua tahan napas. Takut kalau dong salah bernapas, jatuh.
Waktu sampai di sana, orang-orang semua langsung tepuk tangan. Semua yang tadi tidak percaya, semua percaya. Tapi perhatian Don tertuju kepada itu anak. Don bicara itu anak. Adik. Iya kakak. Kan Don panggil adik toh. Adik. Iya kakak. Kenapa adik mau naik? Kenapa adik berani? Dia bilang, karena Pak Blondin itu saya pembapa. Saya pembapa. Saya tahu saya pembapa tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menghancurkan. Itu yang bernama mempercayakan diri. Banyak orang bilang percaya, tapi belum tentu mempercayakan diri. Amin kok. Amin kok jemaat Facebook. Amin kok grup pemuda genit Immanuel Esa. Anak kecil tuh kalau kita suruh dia naik di atas mimbar begini, dia pembapa di bawah, kita bilang, adek lompat. Dia lompat atau tidak? Lompat. Dia lompat santai saja. Kita yang pusing tangkap dia. Tapi coba sekarang suruh dia pumama ya naik. Baru dia pembapa di bawah. Baru bilang, ma, pakai kata saya, mama sayang, lompat. Pasti mau bilang, mempercayakan diri. Saudara tahu siapakah yang bisa melakukan kehendak Allah secara utuh? Tidak ada. Kebaikan yang kita buat itu respon terhadap kasih karunia. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang besar. Bukan kamu yang berseru-seru dalam kemunafikan itu yang masuk surga. Yang melakukan kehendak Allah itu, kehendak Allah yang seperti apa? Yohanes 6 ayat 40. Melihat, percaya, kamu diselamatkan. Berita tentang Tuhan Yesus ini di mana-mana. Saudara harus isi kita pun hidup. Orang mau omong apapun tentang Tuhan Yesus, saudara mesti tetap Tuhan Yesus. Amin. Kau anak-anak, ada yang sudah pacaran, sudah 2 saja. Yang belum pacaran coba angkat tangan. Yang belum. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak coba. Ini saya tanya pacaran tidak ada, 2 saja. Yang tidak pacaran tidak ada. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Biasanya tidak tahu dia pacaran kok tidak itu yang bikin rusak dunia. Orang yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu dong suka pakai ini kalimat. Bilang, beta rasa karmana kok. Kalau dia sebenarnya ada kerindu, dia ada ke beta malu. Saudara, jangan hanya karena hubungan sesaat itu, saudara, lupa Tuhan. Karena ini anak-anak muda, saya lihat ini, apalagi ini muka-muka dong, saya lihat. Baru pacaran deh satu, saya lawan orang tua. Di sini ada yang biasa lawan orang tua. Hanya tanggal pacaran. Bapak dan mama larang. Tidak mau, bilang cinta tuh bapak tidak bisa dipakai. Kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya. Iya. Nanti setengah mati baru datang kok. Bertanda kamu. Nah, saudara-saudara, saya kira ini bagian yang penting kepada kita. Supaya kita periksa ulang, kita mempercaya pada Tuhan ini sampai apa. Kadang-kadang mulut kita berkata tentang Tuhan, tapi kita tidak percaya Tuhan. Saya suka omong di mana-mana, termasuk di grup teman pendeta Yandi, di malam penuh berkat tiap hari saya omong. Sebagai pendeta ini saya ada di mana-mana, orang telepon, pendeta Yandi, yo, singgah dulu, di mana? Rumah sakit. Pi begini teh, bapak sakit, mama sakit. Bapak pendeta doa dulu. Saya doa, pas doa habis demi bapak. Ini obat terlalu mantap. Nah, tadi suruh saya berdoa untuk apa? Kalau ini obat sudah terlalu mantap, nah kita mau doa lagi untuk apa? Kadang-kadang mulut kita berkata tentang Tuhan, tapi pengakuan kita bukan pada Tuhan. Pada Tuhan. Pengakuan kita pada obat, pengakuan kita pada manusia, pada dokter. Padahal harusnya kita percaya. Tuhan menyembuhkan. Dia bisa pakai dokter, dia bisa pakai obat, dia bisa pakai siapapun untuk kesembuhan. So, itu dia pun mempercayakan diri pada Tuhan. Jangan terpaksa. Di sini ada yang anak katekisasi kah? Katekisasi? Ada. Kamu terpaksa catat khotbah tadi supaya dapat tanda tangan. Kamu terbiasa dengan kwitansi palsu nanti. Hei, percaya Tuhan itu jangan dibangun di atas kepercayaan, keterpaksaan. Ada yang terpaksa di sini. Kamu tulus.
Ini hari jam pulang. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Siap? Saya lihat saudara ragu-ragu. Jemaat Facebook yang dikasihi Tuhan. Hal yang saya kira sangat sederhana buat kita pahami. Apapun keadaan kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Karena kasih karunia yang sangat besar buat kita toh. Saudara-saudara, mari kita datang dan percaya pada Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana saya datang kepada Tuhan? Kan saya juga tidak pernah lihat Tuhan. Buka hati, Roh Kudus itu yang akan menarik kita. Tidak ada pendeta bikin tobat manusia. Tidak ada pendeta. Pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memanggil kita, menarik kita, mengajarkan kita, membawa kita kepada Kristus. Buka kita hati. Jangan keraskan hati. Amin kok. Saudara mungkin putus cinta, saudara marah-marah dan dia punya kekasih yang baru. Tidak usah. Saudara, memang hati sakit tapi sudah sabar saja. Tuhan pasti lihat bahwa yang ini kurang cocok. Tuhan ada siap satu. Dari Ekabitiko, dari mana begitu. Tuhan siap satu. Jangan satu mati ini kita lantas kesuke mau mati itu. Harus bersedih kalau Tuhan itu yang hilang dari kita. Amin kok. Kalau dia yang hilang, bilang hilang terus. Baru WA dia. Datang dulu. Beta Sherlock ya. Saudara percaya Tuhan bukan karena sebuah keterpaksaan. Amin kok. Saudara pulang dengan sukacita. Adik-adik, anak-anak semua pulang dengan sukacita. Berbagi link ini kepada semua orang. Orang akan bilang, Yesus kamu, mari percaya kepada Tuhan. Bukan karena kata orang. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus dan beberapa teman. Menurut kamu siapakah aku? Tuhan bilang, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, itu dong. Tapi menurut engkau siapa aku? Pengalaman engkau. Bukan karena orang mengatakan, tapi perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin kok? Baik, Tuhan memberkati kita.